Aku makan. Maaf kakek. Aku makan terlalu cepat. Kayaknya aku kebanyakan makan. Aku mau istirahat dulu di kamar. Mau aku panggilkan dokter keluarga? Tidak perlu kakek, aku istirahat sebentar saja. Baik. Maaf Xinyan kemarin kehujanan. Mungkin dia kedinginan, aku akan merawatnya. Mending kamu kenapa? Aku. Shen Menning. Bangun Shen Menning. Menning. Bisa dengar aku bicara? Menning. Minum ini buka mulut minum. Minum banyak. Shen Menning cepat muntahkan. Muntahkan semuanya cepat. Menning sudah tidak apa aku di sini.
Jangan kamu pergi. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Baik. Tidak mau aku cari tahu ya berani halangi data aku. Kalian akan merasakan rasa kematian. Sudah tidak terlalu panas. Ruam akut di tubuh sudah hilang. Mau minum air. Kemarin malam suhu tubuhmu tinggi. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Waktu kecil aku alergi mangga. Kalau parah, otot pernapasan lumpuh jantung berhenti.
Jadi aku hanya ingin berterima kasih padamu. Kenapa melakukan itu? Tahu alergi mangga bisa berbahaya. Kenapa melakukan itu? Untukmu. Dan juga untuk Xinyan. Aku berjanji padanya akan membantu dia mengambil kembali Blue Sea. Dan juga ingin mewujudkan keinginanmu. Keinginanku. Walaupun kamu tidak pernah memberitahuku. Tujuan sebenarnya kamu membawa aku kembali. Tapi aku tahu. Kamu sudah menunggu lama. Kamu menunggu waktu yang tepat. Sampai saat itu tiba. Kamu akan memberitahukan segalanya padaku, benar kan? Jadi sebelum itu, aku akan tetap memainkan peran Zhuang Xinyan dengan baik. Aku tidak akan membiarkan diriku ketahuan apapun kesulitan yang kuhadapi. Aku tidak akan menyerah. Tang Lin. Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Kamu tahu. Serangkaian kejadian belakangan ini. Tang Lin terus mendesak. Kurasa. Dia bukan hanya ingin menguji batasanku. Dia benar-benar ingin menemukan bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan. Xing Cheng. Jika Tang Lin menemukan bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan, kamu bisa mengorbankanku. Apa yang kamu bicarakan? Jika bukti bahwa aku bukan Zhuang Xinyan terbongkar, maka semua ini biarlah aku yang menanggungnya. Mending kamu tahu tidak apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu apa konsekuensinya jika menjadi gadis palsu. Malam itu jika bukan karena Zhuang Xinyan, aku sudah mati. Shen Menning. Nyawaku, mataku. Semuanya sudah bukan milikku lagi. Jika kita terbongkar, setidaknya kamu harus bersembunyi agar semua usaha kita sebelumnya tidak sia-sia. Bukan begitu? Percayalah padaku, aku bisa menanganinya. Bunga tidak akan mekar lagi. Musimnya tidak tepat. Dan tidak bisa ditanam lagi. Kenapa? Karena hati sudah mati. Orang yang seharusnya mekar di sini. Satu persatu. Dan yang lainnya pergi. Meskipun yang tersisa bertahan dengan susah payah.
Sinar matahari pupuk. Tetap saja. Tidak bisa dibuka. Tidak akan dibuka di rumah yang tidak bisa dimasuki sinar matahari. Sudut yang gelap ini. Jadi, haruskah jendela dibuka? Bisakah sinar matahari masuk? Jika jendela bisa didorong terbuka, biarkan sinar matahari masuk. Biarkan angin masuk. Biarkan yang harus tinggal tetap tinggal. Yang tidak harus tinggal, biarkan dia pergi. Aku akan di sini, menunggu sampai bunga mekar. Kamisan sore. Mungkin cuaca akan bagus. Kita pergi ke pantai. Terbangkan layang-layang. Piknik. Aku akan memberitahumu semua rahasiaku. Semuanya. Kembalikan padaku. Kapan adik perempuan Tangki perlu minum untuk menghilangkan kesedihan? Aku tidak menghilangkan kesedihan, tapi kemarahan. Siapa yang membuatmu marah? Kakak akan menanganinya. Keluarga Zhuang itu. Yan Xingcheng. Pria ini tidak sesederhana itu. Mengapa kamu harus memilihnya? Dia tampan. Berbakat aku suka. Ada banyak pria di dunia ini. Asal bukan dari keluarga Zhuang. Kamu suka yang mana? Kakak akan mencarikannya untukmu. Aku hanya mau Yan Xingcheng. Kamu bawa dia ke sini. Kamu sudah cukup membuat keributan. Dia adalah menantu keluarga Zhuang. Meskipun aku Tangki tidak suka keluarga Zhuang dalam bisnis. Tapi dalam urusan keluarga, aku tidak punya kebiasaan merebut orang lain. Bagaimana jika dia bukan menantu keluarga Zhuang? Bagaimana jika keluarga Zhuang tidak punya cucu perempuan? Pokoknya aku hanya mau Yan Xingcheng. Tidak peduli berapapun harganya. Aku pasti akan merebutnya. Mas tunggu saja lihat. Nanti saat kebenaran terungkap, aku bisa dengan mudah mengambil kembali Blue Xixing ke tanganmu. Lin. Ingat kamu adalah adikku Tangki. Ingat aturan yang kutetapkan sejak kecil. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kamu harus punya batasan dalam hati. Aku tahu tidak perlu kamu nasihati aku. Temui aku. Tentu saja bisa.
Rencana kita harus dipercepat. Manayer Lin sudah bangun. Tadi malam tidur bagaimana bukakan pintu untukku? Aku harus kembali sekarang, jangan buru-buru. Bos kita bilang kemarin kurang ramah. Suruh aku beli makanan ini pagi-pagi kita. Makan dengan baik, terima kasih atas perhatiannya. Tapi aku benar-benar punya urusan penting, bukakan pintu untukku. Manayer Lin. Jangan begitu tidak memberi muka kalau kamu pergi. Bos pasti bilang aku kurang ramah. Begini. Kita minum 1 gelas. Pintu ini kan kunci elektronik. Bagaimanapun kamu tidak bisa keluar. Dan tidak akan mengganggu urusan besarmu. Cuacanya bagus sekali. Mama Paman Shen, cepatlah. Manayer Lin. Makanan ini aku beli khusus untukmu. Anggur ini aku bawa dari Qingdao. Rasanya lembut dan meninggalkan kesan mendalam. Minum berapa pun tidak, apa. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Katakan minum 1 gelas. 1 gelas pun tidak minum. Sudah cukup, Manayer Lin, minumannya enak. Setelah minum ini minum lagi 1 gelas. Fan Xiang, aku benar-benar punya urusan penting. Urusan penting apa dalam hidup, selain hidup dan mati. Semuanya hal kecil. Aku bicara tentang urusan hidup dan mati. Yan Xingcheng, aku suka kamu. Dikasihani oleh putri dari grup Liu Guang. Aku harus bilang terhormat. Atau tidak beruntung. Dan bertunangan dengan putri dari grup Blue Sea. Haruskah merasa terhormat? Atau malah sial? Menurutku jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada nona bangsawan yang duduk di depanmu. Apakah dia asli? Atau palsu? Tang Lin sudah tahu terlalu banyak. Kalau kamu tidak melepaskanku, siapa tahu apa yang akan dia lakukan. Kalau sudah terjadi akan terlambat. Manayer Lin, apa yang Tang Lin tahu? Kami juga tahu bos kami akan menanganinya. Jadi bos kalian, pergi menemui dia sendiri ya. Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu Tang Lin tidak mungkin sendirian. Pergi menemui bosmu Yan Xingcheng juga Xinyan. Tidak seharusnya Mening. Shen Mening pasti juga akan ada di sana. Aku menebak semuanya dengan benar kan? Dia akan bertindak lebih dulu. Dan akan melakukan apapun yang diperlukan. Yang dia inginkan sekarang. Bukan hanya bosmu Yan Xingcheng. Yang dia inginkan adalah membuat Zhuang Xinyan hancur dan binasa bersama. Pertanyaan Nona Tang ini.
Sudah menjadi titik. Masih perlu aku jawab. Yan Xingcheng, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu merasa semua hal ada dalam kendalimu? Apapun yang aku katakan atau lakukan, kamu tidak terkejut atau senang? Tidak takut? Tentu saja ada yang aku takuti. Apakah kamu memblokir sinyal ponselku? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sekarang. Apakah Tang Lin pernah menghubungiku? Kamu takut apa? Kamu berani menyentuh Zhuang Xinyan. Ternyata Zhuang Xinyan adalah titik lemahmu. Yang di sana itu. Bukan. Yan Xingcheng, siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu datang ke keluarga Zhuang? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa tujuanmu? Apakah kau punya hak untuk tahu? Tuan Yan, apa kau pernah memikirkan akibatnya jika kau membuatku marah? Mau apa? Lakukan saja. Halo. Kecelakaan apa kecelakaan? Putri saya ada di Italia. Halo. Paman Shen? Paman Shen, apakah kau punya nomor men-men di luar negeri? Cepat hubungi dia. Taksi. Benar-benar akan terjadi sesuatu. Yan Xingcheng, apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu? Denganmu tidak perlu. Halo ayah. Apa yang mereka mau lakukan? Apakah mereka akan membawa ayah juga? Tidak. Bukankah itu men-men? Ayah, Yan Xingcheng, apa kebenarannya? Saya beri kau kesempatan terakhir. Grup perhiasan mewah terkenal Laut Biru Bintang Gemerlap hari ini mengeluarkan pengumuman penting. Wakil Presiden Tuan Yan Xingcheng, nama aslinya adalah Yan Yi. Ia adalah cucu laki-laki kandung dari ketua grup Laut Biru Zhuang Cheng'an yang hilang di luar negeri 17 tahun lalu. Hilang di luar negeri selama 17 tahun. Yan Yi akan mengembalikan namanya dan akan segera menjabat sebagai Laut Biru Bintang Gemerlap, Presiden Eksekutif baru. Shen Manning.
Yan Xingcheng. Apa maksudnya cucu hilang dari keluarga Zhuang selama 17 tahun? Lalu siapa orang di dalam itu? Jadi kalian semua telah menipuku kan? Tidak ada apa yang disebut Zhuang Xinyan sama sekali. Dia jelas-jelas adalah Man Shen Man Ningkan. Kakak sejak kecil hingga besar. Kau belum pernah menyentuhku dengan satu jari pun. Hari ini kau sudah menamparku sekali, bukankah itu cukup? Kalau kau tahu aku selalu menyayangimu sejak kecil. Bukankah semuanya karena gadis tiruan itu? Kakak, apakah kau juga akan melindungi gadis palsu ini? Aku melindunginya demi kamu. Orang tua kita sudah lama meninggal. Aku yang membesarkanmu sejak kecil. Kamu lihat sendiri bagaimana kakakmu mulai dari nol. Sampai bisa seperti sekarang. Apakah aku pernah mengajarimu untuk menghalalkan segala cara? Tidak, tidak. Aku melakukan ini hanya untuk menakut-nakutinya. Memaksa mereka mengakui kesalahan. Apalagi Yan Xingcheng dan mereka. Yan Xingcheng, kamu masih berani menyebut nama Yan Xingcheng. Apa yang salah dengan Yan Xingcheng? Aku beritahu kamu. Bukti yang aku pegang sekarang sudah cukup untuk merebutnya. Kalau dia tidak mau, aku akan membongkar semuanya. Kamu tahu siapa Yan Xingcheng itu? Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya ingin bersamanya. Dialah pewaris sebenarnya dari keluarga Zhuang dan grup Lanhai. Pewaris sebenarnya. Dia adalah cucu Zhuang Cheng'an yang hilang dalam kecelakaan Cucu mobil yang di hilang 2017 dalam tahun yang lalu. kecelakaan mobil. Dia adalah putra satu-satunya dari mantan presiden grup Lanhai. Zhuang Meishuan. Apa? Yan Xingcheng. Kamu penipu. Jakai? Ibu kakek jangan percaya dia. Dia hanya penipu. Apa kecelakaan 17 tahun yang lalu? Apa cucu yang hilang? Aku akan menanganinya untuk kalian. Duduk. Ibu. Katakan. 17 tahun yang lalu. Kakak. Ini pesawat kertas yang aku buat sendiri di sekolah. Untukmu. Kamu harus terbang pulang dengan selamat bersama ayah dan ibu. Kamu juga harus di rumah sembuh dengan baik menunggu kami pulang dengan selamat. Baik, aku tahu. Jangan bergerak dulu sampai kita selesai inspeksi cabang. Semuanya tunggu aku kembali. Pesawat kita malam besok sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke kota. Ya besok. Apa ada masalah lagi di rumah? Bukan masalah. Ada orang yang selalu tidak ingin hidupnya tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, kita satu keluarga. Pasti semua ingin keluarga dan grup berkembang dengan baik. Ada sedikit kesalahpahaman, jelaskan saja dan selesai. Aku tahu. Begitu banyak tahun sudah berlalu seperti ini. Untung kamu selalu ada di sampingku. Anak-anak sekarang sudah besar. Suamiku aku ingin. Saat Sayoyi dan Xinyan sudah besar, bisa menggantikan kita mengurus Blue Ocean. Kita bisa pergi. Mencari tempat yang tenang untuk hidup. Hidup yang paling sederhana dan tenang, setuju.
Selama kamu mau aku akan selalu menemani. Mama, Anakku, kamu sudah bangun. Apa mama yang membangunkanmu? tidak, Kamu lapar tidak? tidak lapar. Ayo biarkan mama lihat perut kecilmu ini. Lapar tidak? Ayah, ayah. Mama, Mama bangunlah. Mama, Jangan percaya dia, bagaimana mungkin. Itu hanya kecelakaan biasa. Aman meninggal di tempat. Tante besar dan Yanyi juga dinyatakan hilang secara substansial. Sudah 17 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Saat berusia 7 tahun. Lin M. Yuven, luka parut di rumah kaca. Dan selama bertahun-tahun ini, aku bersama orang tua di cabang luar negeri. Jika semua ini tidak cukup untuk membuktikan, 3 bulan lalu aku menggunakan darahku dan DNA kakek untuk tes kecocokan. Jika kamu adalah Sayoi, di mana kamu tumbuh besar selama ini? Semua ini. Berhenti semua. Kalian anak-anak yang tidak tahu sopan santun. Kalau masih ribut dan tidak bekerja, kalian semua tidak akan dapat makan. Kamu, ikut aku. Tidak bekerja, tidak ada makanan. Semua cuma makan tapi tidak bekerja. Berani melotot padaku. Membesarkan kalian benar-benar buang-buang makanan. Sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu ngomong apa sih? Jatuh ke laut diselamatkan orang. Dimasukkan ke panti asuhan di luar negeri, bohong besar. Kamu tahu tidak dulu kakek dan ibuku mengirim berapa banyak orang untuk mencari kalian.
Polisi setempat mencari di radius berapa mil laut. Mencari dengan cara menyapu bersih. Bahkan bayangan orang pun tidak ada. Sekarang kamu berani bilang padaku. Kamu adalah Yanyi. Apakah beberapa hari lagi kamu akan bilang, Tante besar sudah kembali? Berani sekali kamu bilang ibuku sudah meninggal. Kalau aku tidak tumbuh besar di sana, mungkin sekarang aku tidak akan ada di sini. Kalau kamu adalah Siri, lalu Xinyan mana? Benar. Kalau kamu benar-benar Yanyi, Lalu Zhuang Xinyan mana? putri keluarga Zhuang yang sebenarnya. Maaf. Xinyan. Xinyan sudah pergi. Setengah tahun yang lalu, aku menemukannya di Universitas Seni Luar Negeri. Awalnya ingin pulang bersamanya. Tapi kamu bilang, dia mengalami kecelakaan. Kamu siapa? Aku Yanyi, dia buru-buru menyelamatkan orang lain. Hasilnya, mengalami kecelakaan mobil yang parah. Bagaimana mungkin? Sudah 17 tahun. Aku tidak bisa melindunginya. Kamu masih hidup. Ketika aku sampai di sana, dia sudah pergi. Aku harus menyelamatkan seseorang dulu, tunggu aku kembali. Kakak. Maaf. Saat itu Anda sakit parah. Saya tidak bisa langsung memberitahu Anda kebenarannya. Blue Sea juga sedang kacau balau. Jadi, Anda hanya mencari seseorang untuk memalsukan Zhuang Xinyan. Dia bukan orang sembarangan. Anda tahu tidak? Dia memasukkan sebagai putri keluarga Zhuang dan pewaris grup Blue Sea. Apa tanggung jawab yang harus dia tanggung? Semua ini semua rencana. Saya yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan dia. Saya yang memaksanya untuk kembali ke rumah bersama saya. Jika ada hukuman dari keluarga dan grup, saya yang akan menanggungnya sendiri. Yanyi, Bicara begitu muluk-muluk. Anda ingin mengambil semua tanggung jawab dan berharap menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Karena dia berani masuk ke keluarga Zhuang, dia harus membayar harganya. Saya bilang tanggung jawab apapun. Hukuman apapun tidak ada hubungannya dengan dia. Serang saja saya. Anda cukup. Ketua. Anda semua jangan bicara lagi. Keluarga Zhuang sekarang belum cukup hancurkah? Anda berdua harus bertengkar sampai mati di rumah. Setidaknya tunggu sampai saya mati. Kakek. Sudah. Perkara ini sampai di sini saja. Kedepannya di keluarga Zhuang. Di Blue Sea. Tidak ada yang boleh membicarakannya lagi. Dua kata Xin Yan kakek.
Tidak bisa begitu saja membiarkan mereka ini jelas-jelas. Saya sudah bilang, jangan dibicarakan lagi. Sudah. Anda semua. Pergi saja. Biarkan saya sendiri. Tenang sebentar. Xinyan. Tidak ada lagi. Jadi saat dia mencariku, apakah dia sudah menyinkronkan semua informasi ini ke media? Tidak semudah yang kamu pikirkan. Dia memberitahu grup Laut Biru dan semua media. Memberikan pemberitahuan perubahan. Pria seperti ini berani menjadikan dirinya bom yang meledak. Apa dasarmu bermain curang di depannya? Kalau aku tidak muncul, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati di tangannya. Kak, Dia seharusnya bukan milikmu. Mulai sekarang, putuskan semua hubungan dengannya. Patuhlah tinggal di rumah, jangan pergi kemanapun. Kak. Xing Cheng bintang-bintang. Mengapa kau? Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Benar kecelakaan mobil. Keningmu terluka, jangan banyak bergerak dulu. Aku tidak apa-apa. Apakah mereka baik-baik saja? Yan Xing Cheng dan juga Semua orang tidak terluka. Ayahmu sedang beristirahat di ruang istirahat. Temanmu Meina ada di luar. Meina. Dia? Semua sudah berakhir. Menning. Kamu memanggilku. Benar. Aku sudah tahu dari awal itu kamu. Shen Menning. Aku dan Yan Xing Cheng. Kami. Dia dan keluarga Zhuang dan grup Laut Biru telah mengumumkan semuanya. Namanya aslinya Yanyi. 17 tahun lalu,
dalam perjalanan bisnis ke cabang luar negeri bersama orang tuanya. Terjadi kecelakaan mobil yang parah, sehingga dia tumbuh besar di luar negeri. Dialah keluarga Zhuang, cucu tertua yang sebenarnya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Aku udah tahu rahasia kamu sama dia. Dan udah tahu juga siapa dia sebenarnya. Tapi aku nggak nyangka. Dia malah ngaku sendiri waktu Tanglin maksa kamu ngakuin identitas. Dia ngaku sendiri. Kok bisa gini? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Ini berita yang dia suruh fans yang kirim sendiri. Media udah semua ngumumin. Yan Xingcheng cuma kedoknya aja. Identitas aslinya adalah Yanyi dari keluarga Zhuang. Bukan. Dia bilang ke aku dia Yan Xingcheng. Dia Yan Xingcheng kan? Aku mau ketemu dia. Menning. Aku mau ketemu dia. Maaf kayaknya kamu nggak bisa ketemu. Aku mau ketemu dia. Aku ada yang mau bilang Mening. Nona Shen Menning tolong tenang dulu. Kamu sekarang cuma bisa di kamar ini, nggak boleh kemana-mana. Dia yang suruh kalian datang ya? Dia yang suruh kalian jaga aku. Bener nggak? Aku mohon. Tolong biarin aku ketemu dia ya. Maaf nggak bisa. Shen Menning. Udah cukup belum kamu? Kamu masih nggak ngerti ya? Sudah selesai. Entah kamu dipekerjakan sama dia, atau dipaksa sama dia. Kalian sekarang udah nggak ada hubungan lagi. Kamu sekarang bukan lagi Zhuang Xayanya dari keluarga Zhuang. Dia juga bukan tunangan kamu lagi. Nana. Aku mau ketemu dia. Mulai sekarang, kamu adalah Shen Menning. Kamu harus kembali ke duniamu sendiri. Kalian udah nggak ada hubungan lagi. Sudah selesai. Menning. Ayah. Kakek.
Maaf, Anak. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dan aku tahu kenapa kamu kembali. kakek ini semua salahku. Kalau kakek marah, kakek boleh memukul atau memarahiku. Anak. Untungnya kamu masih hidup. Hidup saja sudah cukup. Aku benci keluarga ini. Bukan kehilangan yang satu, lalu kehilangan yang lain. Aku berharap tidak ada 17 tahun yang lalu. Tidak ada musim dingin itu. Ibu dan ayahmu. Dan kamu serta Xinyan masih ada. Itu akan sangat baik. Pergilah. Jemput Xinyan kembali. Anak keluarga Juang. Tidak boleh membiarkannya sendirian di luar sana. Untuk gadis itu, biarkan dia pergi. Jangan kembali lagi. Aku janji. Setahun lagi, aku akan mengantarmu dengan selamat kembali ke duniamu. Belum sampai waktunya. Kamu sudah mau meninggalkan duniaku. Hal besar terjadi. Tidak bilang sepatah kata pun padaku. Apakah kamu menganggapku sebagai teman? Sekarang malah minta aku merawatmu setiap hari. Makanlah. Apa yang terjadi Shen Mening kamu tidak makan? Kamu mau mati kelaparan. Aku beritahu kalau ada apa-apa lagi. Aku tidak akan peduli. Nana, Jangan panggil aku tidak punya teman seperti kamu. Nana tolong aku. Saat butuh bantuan baru ingat aku. Dulu saat kamu membantu orang lain menipuku. Menipu Paman Shen. Apakah kamu pernah peduli pada kami? Di hatimu kami dianggap apa? Nana. Maaf. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Aku tidak akan peduli padamu. Nana, aku mohon padamu. Tolong bantu aku kali ini. Aku hanya ingin menemuinya sekali ini saja. Hanya sekali. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong Nana.
Kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu menghalangi pintu? Apa dia butuh? Butuh apa? Dia tidak butuh apa-apa. Kamu ngapain? Dia baru saja bilang padaku dia mau mandi, kalian jangan masuk. Kamu juga jangan. Nana. Terima kasih. Nyonya besar akhirnya kembali. Turut berduka. Paman Guangi. Keluarga Zhuang masih harus bergantung padamu. Pulanglah.